kami cukupkan dari kami, selebihnya waktu dan tempat kami haturkan kepada beliau Ustadz Syamsi Ali. Tafadhol Ustadz. Baik, kami juga berharap untuk seluruh yang hadir nanti bisa menyimak profil beliau. Maka sambil beliau menaiki panggung dan mimbar yang ada, mohon dari bagian media untuk bisa men-slide-kan untuk profil beliau. Sehingga kita bisa lebih kenal beliau yang insya Allah hari ini akan memberikan pesan nasihat dan gambaran bagaimana Muslim yang ada di Amerika, khususnya di kota New York. Silakan dari media bisa menayangkan untuk profil beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukra lillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan MTA Majelis Tafsir Al-Quran. Saya baru tadi mencari tahu ternyata memiliki sejarah panjang, berdiri tahun 72. Hampir seumur dengan saya. Saya agak tua sedikit. Tapi sungguh sebuah kebahagiaan dan kehormatan hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian jamaah MTA pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati dan diridhai Allah. Dan mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Tadi selayang pandang pengenalan, saya memang sudah lama tinggal di luar negeri. Kalau hitung-hitung, saya tinggal di Indonesia hanya 18 tahun. Tamat di pesantren, lanjut di Pakistan hampir 7 tahun S1, S2. Lalu diminta mengajar di Saudi Arabia sekitar 2 tahun. Dan di bulan Desember tahun 96, saya mendarat di kota New York, Amerika Serikat. Jadi hidup saya banyak di luar negeri, tapi alhamdulillah wajah saya masih wajah Indonesia. Bahasa Indonesia juga sangat lancar, insya Allah mudah-mudahan bisa difaham. Lidah saya juga lidah Indonesia dan tentunya saya cinta Indonesia dan cinta produk-produk Indonesia. Produk Indonesia tentu bukan sekedar pakaian saja. Walaupun hari ini saya memakai baju koko, Bapak dan Ibu banyakkan memakai baju batik karena ada di Solo tentunya. Songko saya songko Indonesia. Tapi produk sebuah bangsa yang terpenting itu adalah manusianya, SDM-nya. Karena manusia itulah yang kemudian akan menentukan produk selanjutnya. Karena manusia Indonesia saya cintai, maka istri saya orang Indonesia. Itu yang terpenting. Walaupun semua anak-anak saya adalah produk luar negeri. 1 di Pakistan, 1 di Saudi, dan 4 di kota New York. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyebutkan ini untuk mengingatkan kita semua. Karena walaupun mungkin paspor saya paspor Amerika, tapi tumpah darah saya Indonesia. Tumpah darah, disinilah ibu menumpahkan darah, menghadirkan saya ke atas bumi ini. Maka cinta saya kepada Indonesia tidak pernah redah. Hingga detik ini saya bermimpi untuk ingin melihat Indonesia menjadi negara yang hebat. Menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kuat, berkemakmuran dan berkeadilan. Saya adalah putra Indonesia, mungkin bukan lagi warga Indonesia karena Indonesia tidak menganut 2 warga negara, tapi saya putra Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, tentu pertama-tama mari kita semua merendahkan wajah dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan puji syukur bahwa kitalah semua ini dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang sadar. Saya memakai kata sadar karena sesungguhnya hidayah yang dihadirkan oleh Allah melalui para nabi, kitab-kitab suci adalah membawa penyadaran. Di dalam bahasa Inggris disebut consciousness. Kenapa demikian? Karena betapa banyak manusia yang hidup tapi tidak sadar bahwa mereka manusia. Ada 3 bentuk kesadaran yang terpenting yang kita dapatkan melalui hidayah itu. Yang pertama adalah sadar tentang Tuhan. Yang kedua sadar tentang kita sebagai manusia, sadar diri sendiri. Dan yang ketiga sadar tentang kehidupan ini. Ketika manusia tidak sadar tentang Tuhan, maka mereka tidak akan sadar tentang dirinya sendiri. Maka Al-Quran mengatakan nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ketika manusia lupa Allah, maka mereka lupa diri sendiri. Ketika manusia tidak sadar tentang Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya,
Maka mereka kemudian tidak sadar tentang siapa mereka. Mereka masih berwajah manusia. Mereka masih berbentuk manusia. Mereka masih berbicara seperti manusia. Tapi perilakunya tidak lagi manusia. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka manusia. Manusia yang tidak sadar Tuhan, tidak sadar bahwa mereka manusia. Maka perilakunya tidak lagi perilaku manusia. Maka Al-Quran mengatakan, Ula'ika kal an'ami balhum adhal. Mereka bagaikan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan itu. Maka di Amerika Serikat, di dunia barat, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ada anak gadis, ada ibu-ibu melahirkan anaknya ditaruh di tempat sampah. Anjing, kucing pun nggak melakukan itu. Tapi ada manusia melakukan itu. Kenapa? Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Ketika manusia tidak sadar tentang dirinya sebagai manusia, maka mereka akan lupa tentang kehidupan ini. Karena mereka berambisi, mereka rakus untuk memenuhi kehidupan, keperluan fisiknya. Tapi lupa bahwa kehidupan kita ini bukan sepiring nasi semata. Tapi kita hadir di sini membawa misi. Kita hadir di sini dengan amanah misi. Dan misi kita adalah liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kesadaran tentang Tuhan, kesadaran tentang diri kita sendiri, dan kesadaran tentang kehidupan ini, dari mana kita, di mana kita sekarang dan untuk apa, dan pada akhirnya akan kemana, ini sangat esensi sekali dalam kehidupan kita. Betapa banyak manusia di luar sana yang tidak sadar dengan 3 hal ini. Mereka hidup kemudian menjadi sebuah rutinitas. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, tapi tidak paham kemana sesungguhnya berjalan dalam kehidupan ini. Dan itulah yang terjadi di dunia barat sekarang ini. Dengan kemajuan material, kemajuan sains dan teknologi, mereka kemudian kehilangan kesadaran itu. Tidak tahu untuk apa hadir di dunia ini dan akan kemana pada akhirnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup dalam dunia yang memang tidak baik-baik saja. Konflik terjadi di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana, tumpah darah terjadi di mana-mana, pengerusakan terjadi di mana-mana. Ini mengingatkan kita kepada peristiwa awal mula penciptaan manusia. Ketika Allah menginformasikan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat yang biasanya hanya mendengar dan melaksanakan, tidak pernah mempertanyakan, tiba-tiba bertanya kepada Allah, bukan menentang. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak menentang, tapi ada sesuatu yang dahsyat dengan penciptaan manusia itu. Sampai-sampai malaikat pun bertanya. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, apakah Engkau menciptakan seseorang yang akan menumpahkan darah dan melakukan pengerusakan di atas bumi ini? Allah yang maha bijaksana tidak mengatakan kalian salah. Karena pada tingkatan tertentu malaikat ternyata benar. Tapi Allah lebih tahu apa yang malaikat tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka sejak penciptaan awal manusia memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan jahat dan kemungkinan menjadi baik. Dan dalam sejarah kehidupan manusia yang membangun peradaban, tapi manusia pula yang menghancurkan peradaban. Itulah karakter manusia. Mereka membangun dihancurkan pula. Mereka membangun gedung-gedung menjulang langit di kota-kota, kemudian mereka menciptakan bom nuklir untuk menghancurkan. Karakter yang sangat-sangat dalam istilah Al-Quran, zaluman jahula itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mempelajari apa yang terjadi dalam dunia kita sekarang ini, saya sebagai seseorang yang hidup di Amerika, ya cukup risih, cukup resah, dan sedikit malu sesungguhnya. Kenapa? Karena banyak bangkrut selama ini yang melakukan semua itu adalah Amerika itu. Kalau kita mengikuti sejarah perang dunia ini, Amerika selalu berada di garda terdepan. Dari perang Korea, perang Vietnam, sampai ke perang Afghanistan, sampai kepada Irak, sampai kepada Suriah, dan sekarang ini ke Iran gitu. Nah gini. Pertanyaan terbesar kita, kenapa Amerika seperti ini? Nah ini barangkali awal dari penjelasan, nanti akan saya beranjak kepada bagaimana situasi dakwah kita di sana. Kenapa Amerika misalnya, langsung saja kepada apa yang terjadi saat ini. Kenapa Amerika melakukan serangan ke Iran? Ada banyak tujuan sebenarnya, ada banyak alasan di belakang itu. Tapi sebelum sampai kepada sana, tadi Allah, malaikat mengatakan manusia cenderung melakukan pertumpahan darah dan pengerusakan. Tapi yang lebih jahat lagi ketika manusia melakukan pengerusakan dan pertumpahan darah, lalu dilabel dengan label-label yang positif.
Maka Amerika hadir di sebuah negara membawa demokrasi lah, membawa kebebasan lah, membela hak asasi manusia lah. Bahkan sampai di Iran pun mengatakan kita ingin menyelamatkan kaum wanita yang selama ini didiskriminasi lah. Apa kata Al-Quran? Itu bentuk kemunafikan sesungguhnya. Di surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Alasannya membawa perbaikan. Dan itu adalah selimut dari kejahatan yang dilakukan. Tapi biasanya itu dilakukan karena apa? La yash'urun, tidak sadar. Tapi ada orang yang lebih jahat lagi dibalik dari itu. Apa? Mereka sadar. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu merusak dan membawa kerusakan kepada umat dan peradaban manusia. Amerika Serikat ketika menyerang Iran dalam 2 hari saja. 2 hari saja. Itu udah habis 5 miliar dolar. Hingga detik ini, sekitar 3 bulanan, Amerika minimal menghabiskan 35 miliar dolar. Dan itu belum perang frontal, belum sebenarnya perang. Itu masih ngirim rudal sedikit. Ya. Tapi sudah 35 miliar. Akibatnya apa? Terjadi goncangan perekonomian dunia kita. Di Amerika Serikat biasanya harga minyak hanya $2,5, sekarang menjadi $5 lebih per galon namanya. Rupiah juga anjlok sekarang ini, saya nggak tahu berapa hari ini. Walaupun bapak yang di desa-desa kan tidak merasakan gitu ya. Kamu makan singkong gitu ya. Ya makan ubi kayu gitu ya. Ya tapi kan untuk memasak singkong kan pakai energi juga gitu loh. Jadi semua merasakan sekarang ini. Apalagi dunia kita yang disebut dengan dunia global. Di mana ada peristiwa akan terasa di mana saja. Maka apa yang dilakukan oleh Amerika sekarang ini, mereka sadar dan tahu bahwa akibatnya berakibat sangat fatal bahkan bagi mereka sendiri. Tapi tetap dilakukan, itulah kejahatan manusia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya memulai ini untuk mengatakan begini. Dakwah yang kita lakukan di Amerika adalah membawa penyelamatan. Ada teman-teman mungkin di luar sana mendoakan mudah-mudahan Amerika hancur. Mudah-mudahan Amerika jatuh, mudah-mudahan Amerika rusak. Kalau saya ditanya, Imam setuju dengan itu enggak? Saya mengatakan saya enggak setuju. Kenapa? Rumah saya di sana. Anak-anak dan cucu saya di sana gitu ya. Jadi saya tidak ingin melihat Amerika hancur gitu ya. Tapi bukan itu yang terpenting. Kalau itu mas saya bisa bawa anak cucu saya ke Indonesia. Saya punya cucu 2 gitu ya. Saya bisa bawa ke Indonesia. Saya bisa hidup tenang jadi petani di kampung. Adalah kebun peninggalan ayah di kampung kamu gitu. Hidup kita sementara. Tapi ada yang terpenting dari itu. Kenapa saya tidak ingin melihat Amerika hancur? Amerika adalah ardullah. Seperti Indonesia, seperti Saudi statusnya. Tinggal bagaimana kita membentuk ardullah ini. Apakah menjadi ardullah yang jahat atau ardullah yang baik. Maka tugas kami ingin menjadikan Amerika sebagai ardullah. Buminya Allah yang baik. Maka Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Donald Trump mengatakan MAGA. Making America Great Again. Menjadikan Amerika hebat lagi. Saya memakai kata MABE, making America beautiful, menjadikan Amerika lebih cantik, menjadikan Amerika better, lebih baik, MABE. Kalau Trump, MAGA. Bapak dan Ibu sekalian, agama yang kita bawa ke Amerika, dakwah yang kita bawa ke Amerika ini tujuannya adalah menjadikan Amerika lebih baik lagi. Bahkan saya mengistilahkan dakwah yang kita lakukan di Amerika adalah salvation, meminjam istilah teman-teman, penyelamat. Kenapa saya memakai kata penyelamat? Amerika ini adalah negara yang masih sangat kuat. Kalau tanya misalnya artificial intelligence, ada berapa GDP-nya? GDP, bahasa Indonesianya apa GDP itu ya? GDP, pendapatan per kapita Amerika. Sekarang ini 26% lebih dari per kapita dunia. Cina baru sekitar 16%. Berarti kekuatan ekonomi terbesar memang ada di Amerika Serikat. Universitas-universitas terbaik masih ada di Amerika Serikat. Kekuatan militer Amerika itu sangat dahsyat. Di mana-mana ada pangkalannya. Satu kali nombok gini untuk nuklir, berapa negara yang akan habis? Kekuatan Amerika dahsyat. Tapi saya berani mengatakan dengan menyaksikan kehidupan sehari-hari bahwa Amerika juga sedang berada di ambang kehancurannya. Tidak karena perekonomian, tidak karena militer. Karena sampai saat ini Iran pun belum mengirim rudal ke Amerika. Maka belum akan hancur karena militer. Tapi Amerika boleh jadi hancur esok hari karena moralitas itu. Dari 50 negara bahagian di Amerika, 20 negara bahagian sudah melegalkan apa yang disebut dengan pernikahan sejenis, wal'iyazubillah.
Dan di Amerika itu ada 3 lobby yang terkuat. Lobby yang pertama Zionis Israel, lobby yang kedua adalah lobby senjata, dan lobby yang ketiga yaitulah LGBTQ itu. Saya nggak tahu bahasa Jawanya apa. Kalau di Makassar banci namanya. Ya itu dia itu. Nah bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau di zaman Nabi Lut, satu kampung dibalik oleh Allah, kira-kira bagaimana Allah akan membalik Amerika? Mungkin secara fisik tidak, tapi Amerika akan dibalik menjadi negara yang terhinakan. Setelah banyak orang yang kagum, banyak orang yang suka ke Amerika, banyak orang yang cenderung cinta kepada Amerika, boleh jadi justru banyak orang yang justru benci kepada Amerika. Itulah pembalikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerusakan moralitas. Maka dakwah yang kami lakukan ini membawa keselamatan, membawa penyelamatan. Kami ingin menyelamatkan Amerika, menjadikan lebih baik, menjadikan lebih cantik lagi. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin kembali kepada dakwah yang kita lakukan. Saya ingin memulai dulu dengan sedikit saja tentang sejarah kedatangan Islam di Amerika. Kenapa saya mulai ini? Karena ada narasi yang terbangun bahwa agama Islam di Amerika itu adalah agama pendatang baru. Kenapa narasi ini ditumbuhkan? Karena mereka ingin mengatakan bahwa Anda tamu, Anda tidak punya hak, Anda harusnya malu-malu, jangan masuk ke dalam dapur masak sendiri, minta adalah kalau mau. Kan begitu? Saya sebagai tamu di MTA tidak mungkin saya pergi masak kopi sendiri. Ya ditanya dulu mau minum teh atau kopi, saya bilang kopi, baru kopi dibawa gitu ya. Jadi mereka menginginkan kita seperti itu. Maka dibangun narasi bahwa Islam itu agama baru, padahal itu tidak benar. Islam telah hadir di bumi yang sekarang ini disebut Amerika, dulu disebut New World, dunia baru oleh Columbus. Jauh sebelum Columbus tiba di Amerika itu, Islam sudah hadir di sana. Ada satu catatan sejarah mengatakan bahwa Islam hadir ketika Islam sudah berkuasa di Spanyol. Dan sekitar 7 abad lebih Islam berkuasa di Spanyol. Dan kalau kita menyebut kata Spanyol, itu bukan Spain saja sekarang. Tapi termasuk Meksiko, Kolombia, itu masuk dalam Spanyol semuanya. Yang berbahasa Spanyol. Maka orang-orang Muslim itu sudah menyeberang masuk ke bumi Amerika. Ada yang kenal California? Salah satu negara bahagian terbesar namanya California. California itu 2 kata. Kalif dan Fornia. Nah kata kalif ini menurut catatan sejarah yang tidak dipopulerkan tapi sudah mulai dicari, di research, diteliti sekarang ini. Itu adalah gelar Ratu Indian Native American ketika itu bernama Caliph. Caliph. Dan itu berasal dari kata khalifah sesungguhnya. Maka Islam di Amerika ini bukan baru. Tapi selalu dikatakan baru, pendatang baru, tamu, jangan punya hak. Ada juga yang mengatakan bahwa Islam hadir dengan ekspedisi Cheng Ho dari Cina. Dan Islam masuk ke Cina itu sejak abad ke-7. Dan kemudian Islam menyebar kemana-mana. Sampai ke perairan Amerika sekalipun. Walaupun ada sedikit joking, tapi harus diteliti. Kata Amerika itu baru. Waktu Columbus datang. Columbus pun belum tahu apa nama Amerika itu. Tiba-tiba jadi nama Amerika, saya nggak tahu dari mana asal usulnya. Tahu-tahu belakangan ada yang bilang begini. Amerika itu namanya diberikan oleh seorang putra Bugis Makassar katanya. Nah saya kebetulan dari Sulawesi. Kalau sini Solo asli, sana Sulawesi. Jadi di kampung saya namanya Bulukumba, itu dibuat kapal finisi. Jadi kapal finisi itu berlayar tanpa mesin, pakai angin. Tapi melayar kemana-mana di seluruh penjuru dunia. Tiba-tiba ada satu ekspedisi kapal finisi sampai di bumi Amerika. Tiba-tiba anginnya nggak bertiup, berarti kapalnya nggak berjalan kan? Nah orang Makassar kalau bertiup itu hanya amiri, ada angin mamiri kan? Amiri. Maka berteriaklah kapal itu kata Amerika angin, Amerika, maka jadi nama Amerika itu. Tapi ini perlu diteliti. Jadi kalau ada Putra Kajang anak Sulawesi di sana sekarang berdakwah ya, karena memang nama Amerika yang sama anak Sulawesi juga gitu. Nah itu perlu diteliti benar atau tidaknya gitu. Saya hanya menyampaikan saja. Nah Bapak dan Ibu sekalian, lalu berkembanglah kemudian Islam, datang imigran, budak-budak dari Afrika dibawa oleh orang Eropa. 50% budak-budak ini beragama Islam dari Ghana, dari Gambia dan sebagainya. Mereka hafal Quran, mereka ulama dan sebagainya. Kemudian berkembang pendatang dari Middle East, Timur Tengah. Dari Libanon, dari mana-mana, mereka lebih relatif terdidik. Maka kemudian berilah institusi-institusi Islam. Ada namanya ISNA, Islamic Society of North America. Ada namanya ICNA, Islamic Circle of North America. Ada MAS, Muslim American Society dan lain sebagainya. Hingga tahun 2000,
perkembangan Islam di Amerika itu oleh imigran, pendatang dari luar. Tapi tiba-tiba saja di tahun 2001 ada yang ingat ada peristiwa besar terjadi di Amerika. Di bulan September disebut dengan 9/11. Peristiwa 11 September tahun 2001 itu. Peristiwa ini merubah segala-galanya. Ini adalah sebuah rancangan yang sangat luar biasa. Saya mengatakan rancangan karena memang dirancang. Kenapa saya berani mengatakan? Karena sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan siapa sesungguhnya pelaku itu. Ada seorang namanya Muhammad Atta, katanya orang Mesir. Orangnya hancur bersama baja-baja gedung. Kok paspornya selamat? Nah itu kan. Jadi sampai detik ini kalau teman-teman bertanya, menurut Anda kira-kira siapa yang melakukan itu? Serangan 2001. Saya katakan Allahu wa CIA a'lam. Allah dan saya yang lebih tahu. Karena nggak ada yang tahu gitu. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana. Allah punya rencana. Tapi pasti rencana Allah yang lebih baik dan berlaku. Dan itu yang terjadi. Ketika terjadi itu saya masih sekitar 4 tahun, 5 tahun di kota New York. Ya bahasa Inggris saya bahasa Inggris Makassar Bugis lah kira-kira begitu. Kita betul-betul menghadapi tantangan yang luar biasa. Masjid-masjid kita diserang. Ada wanita-wanita yang kemudian dilecehkan. Ada 2 orang Islam yang ditembak mati ketika itu. Tantangannya luar biasa. Orang Islam juga banyak yang ketakutan. Sampai-sampai ada yang mengganti nama. Saya tadi pagi menyebutkan satu contoh saja. Saya pernah diundang berbicara di sebuah universitas di New Jersey. Namanya Drew University. Sebelum saya masuk ke universitas saya minum kopi dulu di sebuah Dunkin Donut. Lalu saya dekatin ini pelayannya seperti orang Pakistan atau India atau Bangladesh. Mukanya seperti itulah. Lalu kemudian saya tanya, what's your name? Siapa namanya gitu. Ini bahasa Jawa ini. Siapa namanya? Dia katakan Mo. Dia kasih lihat saya, apa namanya, name tag itu bahasa. Name tag ya. Ini M-O, Mo. Lalu saya tersenyum sama dia. Where are you from? Dari mana? Dia katakan saya dari Pakistan. Saya ini kan pernah kuliah di Pakistan hampir 7 tahun. Lalu saya bilang, saya ini pernah hidup di Pakistan hampir 7 tahun. Kok tidak ada nama Cina seperti nama Anda di Pakistan itu? Kok ada Mo? Dia ketawa, dia katakan sebenarnya nama saya Muhammad. Lalu saya bilang, kenapa mengganti Muhammad menjadi Mo? Dia katakan karena kita berada di tempat umum, khawatir katanya, ketakutan. Banyak orang Islam ketakutan karena memang ancaman luar biasa. Dan Islam belum menjadi sesuatu yang populer ketika itu. Menakutkan. Tapi alhamdulillah sekali lagi wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ternyata 9/11 menjadi awal kebangkitan dakwah Islam dari dalam Amerika. Al-Quran habis terjual. Buku-buku Islam menjadi laris. Ada 2 judul buku yang paling menarik dibaca. Yang pertama tentang terorisme. Dan yang kedua mengenai Islam. Saya tanya beberapa teman yang tertarik membaca 2 judul ini. Saya tanya kenapa Anda tertarik non muslim? Dia katakan karena saya ingin mencari apa hubungan antara Islam dan terorisme. Sampai-sampai di hari ketiga, keempat ya. Saya diundang membaca Al-Quran tidak jauh dari Ground Zero. Sekarang disebut Ground Zero ya. Jadi bekas WTC itu Ground Zero. Kalau ke sana tidak ke Ground Zero seolah-olah nggak sah. Ya. Sama juga kalau ke Madinah tidak ke makam Rasulullah seolah-olah nggak sah gitu. Nah jadi kalau ke sana nggak Ground Zero seolah nggak sah. Jadi Ground Zero ini saya pernah diminta membaca doa karena waktu itu tiba-tiba doa sangat laris. Setelah naik lift itu doa sangat laris. Padahal selama ini mereka nggak mau mendengarkan doa, nggak peduli agama. Tiba-tiba 9/11 terjadi, kita diundang membaca doa di mana-mana. Jadi suatu ketika saya diundang membaca doa di sebuah lapangan besar. Setelah saya berdoa saya ditepuk oleh seorang dari belakang. Saya melihat orang putih, tinggi, pakai baju kaos. Dia berbisik, saya juga Muslim, tapi dalam bahasa Inggris tentunya. Waktu itu kecurigaan kita tinggi. Mereka curiga kepada kita juga curiga kepada mereka. Ini jangan-jangan si FBI, mata-matanya orang, FBI itu mata-matanya orang Amerika. Lalu setelah selesai acara saya tarik dia ke samping, saya tanya, Anda itu sudah lama masuk Islam atau kapan? Dia katakan baru kemarin, baru 3 hari setelah peristiwa 9/11. Loh kok bisa? Di saat Islam dicurigai, di saat Islam dibenci, di saat Islam ditakutin, ke Anda bisa masuk Islam? Dia katakan begini, karena pada hari H ketika terjadi penyerangan itu, saya menonton CNN. Dan penyiar CNN mengatakan, kalau Anda ingin mengetahui inspirasi teror, bacalah di Quran, baca Al-Quran.
Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke toko buku mencari Al-Quran. Dia membeli Al-Quran, dia baca Al-Quran. Untuk apa? Bukan mencari kebenaran. Bukan mencari kebenaran. Tapi ingin mendapatkan di mana perintah teror dalam Al-Quran itu. Dibaca surah Al-Fatihah nggak ada teror. Dibaca surah Al-Baqarah nggak ada teror. Dibaca surah Ali Imran nggak ada teror. Dia katakan 3 hari 3 malam saya membolak-balik mencari kata teror dalam Al-Quran. Kok nggak ada? Yang saya dapatkan adalah mutiara-mutiara Al-Quran. Dan itu yang menjadikan dia bertekuk lutut kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar mengenai ini. Tapi tentunya perkembangan Islam terus terjadi. Saya tiba-tiba saja baru 5 tahun di Amerika diminta menjadi imamnya Islamic Center. Jadi kata imam besar dari situ. Karena itu masjid besarnya. Walaupun di sana itu nggak ada istilah imam besar. Yang ada di Indonesia imam besar, teman saya, kakak saya namanya Pak Nasarudin. Itu imam besarnya Istiqlal kan. Tapi di Amerika nggak ada itu imam besar. Semua imam sama. Tapi karena itu imam yang masjid yang terbesar, media memanggil saya sebagai imam besar. Sehingga pernah dipertanyakan kapan dia menyebut dirinya imam besar. Bukan saya menyebut, media menyebut gitu. Nah, jadi saya tiba-tiba diminta menjadi imam di Islamic Center gitu. Kenapa? Imamnya orang Mesir dari Azhar University ditanya oleh wartawan New York Times. Menurut kamu siapa sih pelaku penyerangan ini? Tiba-tiba jawabannya apa? Siapa lagi kalau bukan Yahudi katanya. Karena kita orang Islam ini kan terkadang kalau ada kemiskinan, ada peperangan, ada masalah-masalah di dunia ini Yahudi semuanya merancangkan. Ya. Ada pada tingkatan tertentu ada benarnya, nanti saya akan jelaskan. Tapi ketika dia menjawab seperti itu, marah komunitas Yahudi di New York. Dan Bapak dan Ibu harus tahu, kota New York adalah kota Yahudi terkuat setelah Israel, Tel Aviv. 2,5 juta dari 15 juta Yahudi di seluruh dunia, hanya 15 juta. Orang Indonesia meludah itu tenggelam mereka sebenarnya. Hanya 15 juta Yahudi di dunia ini, maksimal 17 juta sebenarnya. 2 juta diantaranya ada di Amerika, ada di kota New York. Maka marahlah setiap hari di demo Islamic Center. Akhirnya gak tahan juga imam ini, dia pulang ke Mesir. Harinya kosong, saya ke Tuan Durian, dimintalah saya. Kenapa saya? Karena saya dari awal menjadi pendamping Presiden Amerika ke Ground Zero. Dari sekian tokoh-tokoh agama yang diundang 2 imam. Satu dari Sulawesi dan satu dari Afrika American. 2 imam saja yang diundang. Yang kedua saya membaca, kalau tadi lihat foto saya sama anaknya Clinton, itu ada Clinton di samping, gak kelihatan di foto tadi itu. Saya membaca doa di Yankee Stadium. Nah singkat cerita, bahkan ketika saya membaca doa di Yankee Stadium ini ada cerita yang sering saya sampaikan di mana-mana. 3 bulan setelah saya membaca Al-Quran di Yankee Stadium, ada yang menelpon ke rumah saya. Cara salamnya begini, Assalamualaikum. Ini kalau bukan orang yang baru masuk Islam, mungkin non muslim gitu. Saya katakan waalaikumsalam. Yes, who is this? Siapa ini? Dia katakan my name is Cynthia Roland. But alhamdulillah I'm Tahira Roland. Gitu. Loh, kok bisa ganti nama saya bilang? Dia ceritalah. Apa benar Anda yang membaca Al-Quran dulu yang Kristen? Saya katakan iya benar. Dia katakan ini perempuan nih. Saya sudah mencari Anda 3 bulan berturut-turut. Wah khawatir juga saya ini. Dicari perempuan 3 bulan berturut-turut. Saya tanya kenapa Anda mencari saya? Dia katakan begini, dia cerita. Jadi ketika Anda membaca Al-Quran di Yankee Stadium itu, ini YouTube-nya ada itu. Ada YouTube itu, saya ketika membaca Yankee Stadium. Ketika Anda membaca Al-Quran di Yankee Stadium, saya ketika itu Kristen, namanya Cynthia itu. Tapi apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, dia mendengarkan bacaan Al-Quran itu, dia meneteskan air mata, padahal Kristen. Dia meneteskan air mata. Lalu saya tanya, apa yang kamu lakukan? Dia keluar cari orang. Itu tadi yang dibaca itu apa? Ada yang kasih tahu itu bukunya orang Islam, Muslim's Book. Karena dia nggak tahu namanya barangkali. Pergilah ke perpustakaan, cari bukunya orang Islam, dikasih terjemahan Al-Quran. Al-Quran terjemahan. Apa kata dia? Saya baca terjemahan Al-Quran ini hampir 3 bulan setiap malam. Dan setelah membaca itu saya merasakan ketenangan. Saya tidur nyenyak. Makanya bapak-bapak kalau banyak utang baca Quran. Nanti tidur nyenyak gitu. Nah, saya tidur nyenyak. Lalu beliau mengatakan, setelah 3 bulan ini kemudian saya tidak tahan ingin ketemu menjumpai orang Islam. Saya keluar lagi bertanya, di mana saya bisa ketemu orang Islam? Ternyata tidak jauh dari rumahnya ada masjid. Tapi masjid di Amerika itu terkadang nggak ada kubahnya, nggak ada menorahnya, hanya dari sebuah rumah biasa saja. Datanglah ke masjid tersebut. Karena masjid imamnya mengenal saya, dikasihlah telepon saya kepada dia, maka dia telepon kepada saya. Tapi maksud saya Bapak dan Ibu sekalian, inilah cara Allah, wa makarallah, wallahu khairul makirin tadi itu. Bagaimana peristiwa 9/11?
Lalu kemudian berubah dengan berbondong-bondong manusia belajar, orang Amerika belajar Islam dan masuk ke dalam agama ini. Kalau saya ingin meminjam istilah ayat Al-Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja ketika itu. Naik 400%. 400%. Perkembangan Islam minimal 20.000 orang masuk Islam setiap tahun di Amerika Serikat. Dan ini berkembang terus menerus. Berkembang terus menerus. Saya ingin persingkat dengan mengatakan begini. Alhamdulillah Islam ini berkembang unstoppable. Ini bahasa Jawa. Unstoppable. Artinya nggak bisa dihentikan lagi. Challenge, tertantang iya. Terhalangi iya. Dirintangi iya. Dihalangi iya. Tapi tidak bisa lagi di stop. Tidak bisa dihentikan perkembangan Islam. Bahkan setelah peristiwa Gaza, genosida di Gaza kemarin, itu lebih naik lagi. Ada sekitar 30.000 orang setiap tahun masuk ke dalam agama ini. Dan kalau sebelum 9/11, yang masuk ke dalam agama ini adalah orang-orang Afro-American rata-rata di penjara-penjara. Setelah 9/11, yang masuk Islam itu yang terbanyak adalah orang-orang Spanish speaking, Hispanic. Yang dari Kolombia, Meksiko, tapi sudah jadi orang Amerika maksudnya. Rata-rata wanita, muda-muda, berpendidikan, profesional. Sehingga saya pusing juga mencarikan suami terkadang. Karena rata-rata wanita itu. Dan ini harus diselamatkan nih. Kalau Bapak menyelamatkan silahkan datang ke sana. Maaf ibu-ibu jangan marah ya, canda saja. Tapi rata-rata saudara-saudara kita ini muda ini. Terpelajar, pintar-pintar, profesional. Kalau dulu Afro-American banyak yang masuk Islam di penjara-penjara. Dan kita bisa mengetahui bagaimana tingkatan SDM-nya. Banyak yang tadinya kriminal, tidak punya pekerjaan, pengangguran. Tapi sekarang ini banyak anak muda yang profesional. Mereka pegawai negeri, mereka adalah pebisnis, mereka adalah lawyer, mereka insinyur. Dan kemudian masuk ke dalam agama ini. Dan perkembangan Islam ini terus menerus terjadi. Maka kalau pernah terkejut bahwa baru-baru ini di kota New York kita berhasil memenangkan seorang muslim menjadi wali kota. Itu adalah bukti yang sangat nyata bahwa Islam sekarang ini naik terus dan semakin kuat. Saya biasa menyampaikan contoh ini bagaimana Islam tidak bisa di stop lagi. Teman saya, ini teman, pakai kata teman. Dia menulis buku bersama saya, judulnya Sons of Abraham, Issues that Unite and Divide Jews and Muslims. Jadi isu-isu yang menyatukan dan memisahkan Islam dan Yahudi. Dia Rabi Yahudi. Saya tanya, kamu kok mau berteman dengan saya ya? Padahal menurut persepsi banyak orang di kalangan Muslim dan di kalangan umat kamu, kita ini bermusuhan. Tapi kenapa kamu mau bersahabat? Dia jujur. Dia katakan, saya ini kok memperhatikan Islam katanya semakin dihalangi, semakin ditindis, kok semakin naik katanya. Maka kami nggak ada jalan lain kecuali berangkulan saja. Karena mau membenci pasti akan pada akhirnya menyesal. Dan Bapak dan Ibu kalau pelajari sejarah Yahudi di Eropa yang menyelamatkan mereka dari pembunuhan Hitler, apa namanya Hitler itu? Nazi, orang Islam. Kedutaan Pakistan di Prancis memberikan paspor-paspor Pakistan kepada orang-orang Yahudi agar selamat dari kejaran tentara Hitler. Orang-orang Yahudi dari Vienna, apa negaranya itu Vienna itu? Austria, lari ke Albania. Albania adalah negara mayoritas Muslim di Eropa ketika itu. Ketika sampai di Albania, mereka dilindungi, dijadikan sebagai keluarga. Maka mereka sadar bahwa di saat genting, di saat kritis yang bisa menyelamatkan mereka hanya manusia-manusia yang punya hati. Dan orang yang punya hati rahmatan itu hanya orang Islam saja. Sayang Umar radhiyallahu anhu. Setelah mereka diusir oleh Kristen keluar dari Yerusalem, Umar mengajak mereka kembali. Tapi mereka justru balas tuba dengan susu dengan air tuba itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Islam berkembang terus menerus alhamdulillah. Dan sampai saat ini ada sekitar 10-12 juta orang Islam. Ketika tahun 2001 itu hanya sekitar 5-7 juta saja. Dan yang paling penting ini. Sekarang apa dampak konflik global kepada perkembangan Islam dan dakwah kita di Amerika Serikat? Kita ini walaupun tidak secara resmi merasa bahwa kita mewakili negara-negara Islam. Saya merasa walaupun saya bukan dubesnya Indonesia, tapi saya merasa saya ini dutanya Indonesia di Amerika Serikat. Jadi setiap ada peristiwa yang terjadi di negara kita, itu biasanya kita menjadi jubir-jubir dadakan di Amerika Serikat. Oh kenapa? Saya masih ingat waktu terjadi bom Bali itu. Saya didatangi polisi berkali-kali, bahkan FBI berkali-kali. Ditanya, kamu kenal ini, kamu kenal itu.
Dan yang lebih menyedihkan lagi dibalik dari itu, kemudian dipertanyakan loyalitas kita. Nah ini Syamsi Ali dengan bom Bali ini loyalitasnya kemana? Ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah itu juga terjadi. Kenapa? Amerika masih menjadi pusat narasi dunia. Sehingga apapun yang terjadi di Amerika akan menjadi daya tarik sendiri di berbagai belahan dunia. Tapi apapun yang terjadi di semua negara Islam, kita umat Islam juga ikut merasakan dampaknya di Amerika Serikat. Dipertanyakan loyalitasnya. Dan karenanya apa yang terjadi di Amerika dengan Iran saat ini betul-betul harus kita pahami dengan konteks yang benar. Apa tujuan serangan Amerika kepada Iran sesungguhnya? Ini kita umat Islam Indonesia harus paham ini. Ada banyak tujuannya. Tapi 3 saja yang saya ingin sebutkan. Yang pertama, Amerika itu sudah berada dalam zona nyaman yang selalu dipuji-puji. Hebat, kuat, adidaya, superpower, apapun. Dan Amerika ingin mempertahankan itu. Maka siapapun yang menjadi penghalang akan dibayangkan dengan semena-mena masuk ke sebuah negara, ambil presidennya orang, dibawa ke Amerika gitu. Hukum apa itu loh? Ini hukum internasional mana? Itu hukum rimba itu. Yang ngirim tentara, culik presiden negara lain, dibawa ke Amerika, dia luar biasa kan. Nah itulah karena Amerika ingin merasa bahwa kita tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Tapi dalam 2 tahun terakhir lebih Amerika gagal total. Sekarang ini Amerika semakin terisolasi. Jangankan negara-negara yang sudah menjauh dari Amerika selama ini. Negara-negara yang secara tradisional dekat dengan Amerika sedang menjauh dari Amerika saat ini. Kenapa? Manusia semuanya punya hati nurani. Apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza dengan dukungan Amerika menjadikan banyak negara lain kemudian menjadi marah. Coba lihat bagaimana Spanyol. Coba lihat bagaimana Kolombia. Coba lihat bahkan bagaimana Prancis, Jerman, Inggris dan sebagainya sedang menjauh bukan dari Amerikanya tapi jauh dari Donald Trump yang dikenal sebagai a president of half crazy, presiden yang setengah gila. Itu tujuan yang pertama. Amerika ingin tetap eksis sebagai adidaya. Tujuan yang kedua adalah Amerika ingin menghapus persenjataan lama. Karena produsen senjata terbesar sekarang ini masih Amerika. Maka Amerika pintar, dibuat perang, dikatuk-takuti negara-negara yang lain. Selama ini narasi yang terbangun, hati-hati loh. Iran kalau kuat, Saudi akan diserang, Qatar akan diserang, Emirat akan diserang. Maka Saudi, Qatar, Uni Emirat adalah pembeli senjata terbesar kepada Amerika. Sekarang dengan perang yang terjadi di Iran ini, hati-hati. Kalau saya tidak memerangi Iran, kamu akan habis. Maka dijual lagi senjatanya di balik layar itu. Maka sekarang ini pada tingkatan tertentu Amerika berhasil. Dapat duit, senjatanya habis, akan diganti dengan persenjataan dengan teknologi baru. Namanya artificial intelligence itu. Ya, pakai robot nantinya. Karena orang Amerika itu kalau berperang langsung, orang Amerikanya sendiri, itu nggak pernah menang Pak. Ibu nggak pernah menang. Coba baca sejarah perang Amerika di Korea. Lalu perang Amerika di Vietnam. Lalu perang Amerika di Afghanistan. 20 tahun di Afghanistan gak menang-menang. Terpaksa dia keluar dengan kemaluan ya. Dengan malu gitu. Dengan malu. Dengan malu gitu. 20 tahun ya di Afghanistan. Gak pernah menang. Nah kenapa Irak seolah-olah menang? Karena yang ada di garda terdepan Pakistan, Mesir, tentara Islam juga di situ sebenarnya dipakai oleh Amerika. Tapi orang Amerika gak pernah menang. Maka itu tujuan yang kedua. Amerika ingin menghapus senjata lama, ingin duit lebih banyak lagi, dan kemudian menciptakan, memproduksi senjata-senjata yang baru. Tapi yang ketiga ini harus kita jeli. Apa itu? Amerika menjadi korban. Korban dari apa? Saya katakan tadi bahwa lobby terbesar, terkuat di Amerika, lobby Zionis Yahudi. Mereka yang mengontrol kebijakan di Amerika Serikat, khususnya kebijakan luar negeri, foreign policy. Maka sesungguhnya perang di Iran sekarang ini adalah untuk meloloskan ambisi Benyamin Netanyahu untuk mewujudkan apa yang disebut dengan Israel Raya itu. The Greater Israel. Kenapa? Negara yang berada di garda terdepan menjadi penghalang dan penantang bagi Israel saat ini adalah Iran. Coba tunjukkan kepada saya negara muslim mana yang pernah mengirim rudal, minimal mengirim rudal ke Israel. Maka Israel kemudian setengah memaksa
lewat lobby politiknya di Amerika Serikat memaksa Donald Trump untuk berperang dengan Iran. Kenapa? Karena Iran adalah penghalang bagi Israel untuk mewujudkan negara Israel Raya. Dan kalau kita berbicara tentang Israel Raya, bukan hanya Palestina, Lebanon, Jordan, Suriah, bahkan ada sebagian Saudi Arabia masuk dalam peta yang disebut dengan Israel Raya itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, seharusnya dunia Islam sadarin bahwa ada konspirasi besar yang terjadi di balik dari itu. Tapi yang saya sangat sedihkan ketika dunia Islam justru berangkulang dengan Donald Trump. Dalam BOP misalnya. Dan karenanya Bapak dan Ibu sekalian, saya dari awal tidak setuju dengan BOP walaupun ada teman-teman kita yang setuju dengan BOP. Kenapa saya tidak setuju? Karena saya tahu BOP itu dirancang jauh sebelum terjadi genosida Gaza. Dan sekarang dikatakan bahwa BOP didirikan untuk solusi Gaza. Jauh sebelum Gaza genosida itu sudah dirancang. Untuk apa? Ada dua ambisi yang bertemu di situ. Yang pertama adalah ambisi Donald Trump dan keluarganya untuk membangun apa yang disebut dengan di Riviera Middle East, pusat turisme Timur Tengah. Mereka ingin membangun real estate di Timur Tengah. Makanya anaknya sebagai direktur daripada BOP itu, anak menantunya namanya Jared Kushner itu. Ambisi yang kedua ya Benjamin Netanyahu tadi itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyimpulkan saja supaya kita tanya jawab ya. Begini, Islam insya Allah berkembang terus menerus dan tidak tertahankan. Tapi semakin Islam berkembang, tentu juga semakin banyak orang yang ketakutan dan marah. Makanya Donald Trump itu salah satu penyebab kemenangannya sebenarnya adalah selain memang karena bangsa Amerika takut kepada Islam, juga takut kepada pendatang yang sudah mulai mayoritas. Maka kata great, hebat, make America great again, menjadikan Amerika hebat. Kata hebat itu artinya putih lagi. Dan Islam ini diasumsikan, dinarasikan sebagai agama non putih. Agama pendatang, agama Timur Tengah, agama Arab, kira-kira begitu. Sehingga ada buku-buku karikatur di Amerika itu, kalau menyebut Muslim, karikaturnya adalah orang yang tinggi besar, memakai jubah, pakai sorban, senjata pedang terhunus di samping onta di padang pasir. Nah itu semua penafsiran itu. Kenapa orang tinggi putih, tinggi besar, pakai sorban, pakai jubah? Karena mereka mengatakan Islam itu agamanya orang Arab. Maka ada narasi di Amerika kalau tidak Arab imannya kurang. Ini jangan-jangan kita di Indonesia juga ada proses seperti itu. Kalau kita mancung ke dalam, imannya sudah pasti kurang. Padahal Islam itu enggak ditentukan oleh ras dan etnis. Tidak ditentukan oleh kebangsaan. Di Arab itu, di Saudi Arabia, alhamdulillah Rasulullah Muhammad SAW yang kita cintai lahir di sana. Tapi jangan lupa Abu Lahab juga di sana. Saya pernah bawa jamaah haji dari kota New York, kan ada kata New York USA. Lalu saya duduk di Masjid Nabawi, saya cerita sedikit ini biar santai. Lalu saya datangi oleh seorang Arab dengan bahasa Inggris patah-patah. Kamu dari Amerika, dia katanya. Amerika is not good, not good. Amerika itu jahat, tidak baik. Saya katakan, kenapa? Ya disebutlah semua kejahatannya. Lalu saya katakan, kamu dari mana? Dia katakan, saya dari sini, artinya di Madinah. Saya katakan, kamu itu keturunan Muhammad apa keturunan Abu Lahab? Marah dia. Dia meninggalkan saya, lalu saya ikutin. Ternyata di seberang Madinah di bab apa itu, ada kopi Starbucks di situ. Saya lupa di bab apa, saya lupa babnya itu. Ada kedai Starbucks di situ. Dia pergi antrian untuk beli Starbucks. Saya dekatin. Ya, wahai saudaraku, kamu mau beli kopi Starbucks ya? Dia tidak ngomong, tapi saya katakan, Starbucks tahu ini apa? Ini kopi Yahudi. Yang punya ini orang Amerika Yahudi. Sekarang tadi Anda mengatakan Amerika tidak baik. Sekarang mau kamu minum kopinya. Yahudi lagi yang punya kalau gitu. Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi maksud saya alhamdulillah insya Allah Islam banyak sekali cerita-cerita. Tapi saya ingin tutup bahwa doakan kami. Mudah-mudahan kami bisa bertahan. Kami bisa dikuatkan, dijaga oleh Allah. Karena kalau kita berdakwah itu ada dua lubang di hadapan kita. Lubang tantangan dan rintangan. Dan bisa kita hancur di situ. Kita putus asa. Kita tidak bisa bergerak. Merasa lemah. Ya. Tapi juga ada lubang godaan. Rasulullah menghadapi hal yang sama. Ditantang, dirintangi, tapi juga digoda. Masih ingat godaan itu? Jadikan raja, jadikan orang yang terkaya, jadikan mengawini orang yang paling cantik, wanita yang paling cantik. Tapi insya Allah dengan izin Allah dan doakan kami, mudah-mudahan kami istiqamah di jalan dakwah ini.
agar kami menghadapi tantangan dengan tegar dan kuat, tapi juga tidak tergoda dengan tantangan-tantangan yang ada. Godaannya banyak Bapak dan Ibu. Saya imam yang aktif di dialog antar komunitas agama. Bahkan ketika saudara-saudara kita di genosida di Gaza, ada yang nelpon ke saya, ngajak saya jalan-jalan ke Yerusalem. Saya katakan, kamu gila. Saudara-saudara saya dibantai, kok kamu ngajak saya jalan-jalan, mau diongkosin lagi sama Yahudi gitu. Nah, ini tantangan ini. Maka saya bekerja sama dengan siapa saja, tapi ketika sudah sampai kepada prinsip, maaf, hidup hanya sekali saja. Dan saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya tidak mudah. Maka doakan, mudah-mudahan insya Allah kita terus berjalan dan Islam akan berkembang terus. Islam akan menjadi membawa perubahan besar di bumi Amerika. Dan kalau Amerika berubah, insya Allah mudah-mudahan dunia kita menjadi lebih baik. Karena beberapa dunia sekarang ini tidak aman-aman saja, karena Amerika memang menjadi biang keroknya. Gitu. Kalau dulu ada Syekh Yusuf Al-Makassari di Afrika Selatan, doakan mudah-mudahan Syamsi Ali Al-Kajangi di kota New York bisa melanjutkan dan membawa benih-benih dakwah insya Allah. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dua-duanya ya. Karena mungkin ada NU, ada Muhammadiyah. Jadi saya sebut dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi juga sudah disampaikan, kita ada kesempatan untuk bertanya kepada beliau, maka kita manfaatkan waktu yang ada sebelum diakhiri nanti. Pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk sesi pertama kami mohon ada 2 dulu, bisa Bapak Ibu atau Bapak semua, yang penting menyebut nomor mic-nya dulu, kemudian 2 nanti kami persilakan untuk mic yang kami sebut, 2 orang pertama. Silakan bisa dari Bapak maupun Ibu. 40 ya. Yang kedua. Mic berapa yang kedua? Baik, sambil menunggu mungkin menyusun pertanyaan juga tidak mudah. Maka kami mohon untuk nomor 40 silakan bisa disampaikan pertanyaannya dengan singkat, jelas kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantai 4 Ustadz. Masya Allah. Ustadz tadi menyampaikan. Sebutkan nama dan dari mana Bapak? Mohon perkenalkan diri, saya Marwan dari Sukoharjo. 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, Ustadz tadi menyampaikan bahwa pasca peristiwa 11 September ya, itu persentase kenaikan populasi muslim meningkat. Yang pertama, jadi pertanyaan saya adalah sejauh mana pengaruh keberadaan muslim di Amerika Serikat ini, khususnya di New York, apalagi pasca terpilihnya wali kota muslim di New York. Pengaruh politiknya sejauh mana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan BOP. Ini menurut analisa Ustaz, konsekuensi apa bagi salah satu negara yang keluar dari BOP? Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Terima kasih Pak Marwan dari Sukoharjo ya, di mana tadi? Sidoarjo atau mana tadi? Jadi sejak 9/11 dan kemudian Islam berkembang sangat luar biasa itu, dan yang kita maksudkan berkembang di sini bukan sekedar banyak jumlahnya masuk Islam, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah pengaruh keberadaan umat Islam dalam segala aspek kehidupan itu semakin naik dan semakin diakui. Apakah itu dibilang ekonomi? Kalau Bapak dan Ibu jalan-jalan ke kota New York misalnya, maka di mana-mana restoran halal itu. Jalan-jalan di pusat kota namanya Manhattan, ada Wall Street di situ, ada PBB di situ, di sudut-sudut semua halal food, makanan halal jual di mana-mana. Bapak naik kereta bawa tanah, di mana-mana wanita sudah berjilbab kelihatan di mana-mana. Artinya Islam menjadi kontributor yang sangat penting dalam perekonomian Amerika dan kota New York. Pendidikan juga demikian. Kami di kota New York itu dari seluruh pelajar di sekolah-sekolah umum, bukan sekolah Islam ya, sekolah umum, itu 14% murid-muridnya beragama Islam. Makanya jangan heran di kota New York kita berhasil menjadikan Idul Fitri dan Idul Adha liburan. Jadi sudah holiday bagi kami di kota New York itu. Di NYPD, kepolisian misalnya, ada sekitar 3.000 lebih anggota NYPD, kepolisian New York itu beragama Islam.
ada spiritual care di situ, ada chaplain di situ, penasehat spiritualnya. Saya liaison, penghubung antara kepolisian dan masyarakat Muslim. Ya, dan ada sholat Jumatan di headquarter kepolisian New York gitu ya. Nah, demikian juga di dalam bidang perpolitikan. Sudah ada anggota DPRD kita wanita keturunan Bangladesh di kota New York. Tapi yang terpenting ini adalah Zohra Mamdani tadi. Zohra Mamdani itu nggak ada yang mengenal 2 tahun lebih yang lalu. Datang ke komunitas kami, namanya Jamaica Muslim Center, mengenalkan diri dan minta izin diberikan kesempatan untuk berbicara hanya 2-3 menit saja. Dan beliau mengenalkan diri sebagai anggota DPRD, namanya State Assembly. Saya katakan silahkan, beliau ngomong ternyata sangat pintar, Islamnya kental dan sebagainya. Dan beliau mengumumkan ingin maju menjadi wali kota. Dalam polling survei, hanya 1% saja yang mengenal siapa dia. Tapi saya termasuk yang diundang ketika meluncurkan kampanyenya. Dan saya diminta memberikan sambutan. Dalam sambutan itu saya membacakan ayat Al-Quran. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Saya katakan kepada Zohra Mamdani, yang Anda perlukan bukan sekedar membentuk tim kampanye, tapi Anda harus membangun pergerakan. Maka dia membangun pergerakan. Dia mampu meyakinkan anak-anak muda bahwa dia memiliki misi politik bukan untuk dirinya sendiri, tapi membawa kesejahteraan bagi semua. Dan dia berhasil. Dari 2% menjadi 20%. Dan yang terpenting mengalahkan anggota kandidat yang sangat-sangat kuat. Namanya Andrew Cuomo. Andrew Cuomo ini mantan gubernur. Ingin turun menjadi wali kota. Bapaknya dulu gubernur juga. Anak mantan gubernur. Dia geng Italia. Dan di kota New York itu komunitas Italia sangat kuat. Giuliani itu Itali. Bill de Blasio wali kota sebelum Eric Adam juga Itali. Jadi selalu Italia yang menang. Lawannya Italia dia kalahkan itu. Kekalahan 10% jumlah suara lebih pada saat penyisihan. Tapi karena dia tidak puas, dia maju lagi sebagai independen. Padahal sudah dikalah di penyaringan kandidat Demokrat tadi itu. Dia maju sebagai independen. Didukung oleh pembesar partainya sendiri. Zohran dianggap nyeleneh lah. Ini kok calon nyeleneh gitu. Jadi nggak didukung sama partai. Bahkan bukan cuma itu. Lawannya didukung sama oligarki termasuk Michael Bloomberg yang kaya itu. Mengeluarkan $8 juta untuk sumbangan politik kepada lawannya Zohra Mamdani. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Itu yang terjadi pada saudara kita Zohra Mamdani yang baru berumur 33 tahun ketika itu, sekarang udah 34 tahun. Dan saya termasuk tim transisi. Dalam artian kita diminta pendapat tentang siapa yang menjadi siapa. Siapa yang menduduki siapa apa di situ. Jadi ketika dia membentuk tim pemerintahan, kami ikut memberikan suara. Ini cocok, ini tidak cocok. Dan program-program utama apa saja yang menjadi agenda utama. Itu kami memberikan masukan sebagai penasehat tidak formal, kira-kira demikian. Nah Bapak dan Ibu sekalian, jadi peranan Islam semakin berkembang. Bukan hanya jumlahnya, kuantitasnya, tapi kualitasnya juga. Kita memainkan peranan di seluruh segmen kehidupan Amerika dan kota New York khususnya. Kalau BOP ini nggak ada sebenarnya konsekuensi negatifnya kalau keluar. Kecuali ya ketakutan saja. Khawatir saja. Karena nggak ada ikatan apa-apa. Nah sekarang BOP sudah ditandatangani. Lalu Amerika menyerang Iran. BOP judulnya apa? Peace. Mana peace-nya? Ya seharusnya itu alasan yang paling tepat untuk mengatakan itu tidak cocok lagi. Udah kita bubar saja kan begitu. Jadi nggak ada konsekuensi negatif apapun untuk keluar dari situ. Dan tidak akan ada nilai positif apapun kepada bangsa Palestina dengan BOP itu. Makanya Palestina kan enggak diikutkan. Kok sebuah negara yang katanya ingin diselesaikan, tapi orangnya enggak diikutkan. Enggak ada orang Palestina di BOP itu. Yang ada Israel di situ. Kan lucu saja gitu. Padahal katanya ingin membantu Palestina. Jadi bagi saya adalah keluar saja. Karena itu tidak memberikan apa-apa. Dan BOP itu sebenarnya dibuat untuk apa? Itu ambisi Donald Trump untuk mendapatkan Nobel Prize. Penghargaan Nobel itu. Tapi ternyata dia tidak dapat. Yang dapat siapa? Yang dapat adalah oposisi di Venezuela itu perempuan itu. Nah akhirnya ya sudahlah. Karena saya tidak dapat juga ya udah kita lanjutkan perang di Iran saja. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak ada konsekuensi negatifnya sebenarnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kalau masih ada. Baik, pertanyaan kedua silakan. Kalau 40. Tidak, 40, ya baik. Silakan. Yang kedua.
Atau 40 dulu. Silakan disebut nama dan daerah dari Assalamualaikum mana. warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Romianto dari perwakilan Kendal. Yang saya tanya ringan-ringan aja Ustadz. Ini mengenai doa. Saya itu selalu berdoa kepada warga muslimin seluruh dunia. Khususnya di Iran dan di Palestina. Tadi Ustadz mengatakan bahwa sana jangan sampai Amerika itu hancur atau musnah karena saya di sini. Terus doa saya itu apakah perlu kita cabut Ustadz? Karena saya selalu berdoa agar Amerika itu hancur karena kesombongan si Donald Trump tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja dijawab Prof. Apa itu ngadung? Oh, dicabut di gadung gitu. Doa di saat-saat yang kita menghadapi tantangan seperti saat ini mengingatkan kita Rasulullah di Taif dulu. Malaikat datang kepada beliau dan mengatakan malaikat akan bisa hadir untuk membalik gunung ini. Taif sekarang menjadi turisme, menjadi orang datang ke sana berkunjung. Dan ada tempat main-main itu. Dan itu gunung. Malaikat datang, wahai Muhammad, kalau engkau mau kita balik gunung, kita hancurkan semuanya. Apa kata Rasulullah? Saya tidak diutus untuk menghancurkan, saya tidak diutus untuk merusak, saya diutus untuk hadian, memberikan hidayah. Lalu beliau berdoa, ngangkat tangan gitu. Salah satu isi doanya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka doakan saja Amerika, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini Bapak dan Ibu, sejujurnya dengan segala yang buruk-buruk kita lihat tentang Amerika di luar negeri itu, kami merasakan manisnya, bukan dolarnya yang manis, tapi peluang-peluang untuk berdakwah itu terbuka sangat luas, sangat-sangat luas. Dan konstitusi menjamin kita untuk melakukan itu. Tidak ada, saya nggak sebutkan tadi atau belum ya, waktu Donald Trump mengeluarkan pelarangan Islam masuk Amerika di tahun 2017, itu kami mengadakan demo terbesar di Amerika. Lebih 10 orang berkumpul di Times Square. Times Square itu pusat kota New York. 10.000 lebih. 90% lebih non-muslim. Dengan banner mengatakan, hari ini saya juga muslim. Today I am a Muslim too. Artinya apa? Anda wahai Trump mau melarang orang Islam masuk Amerika, larang dulu saya. Saya Kristen, saya Hindu, saya Buddha, bahkan saya Yahudi, larang dulu saya. Mungkin dalam bahasa kita, lewati mayatku. Kira-kira begitu. Amerika itu sangat terbuka sekali untuk dakwah. Lahan subur untuk berdakwah. Dan karenanya saya kalau ditanya teman, kita minta dihancurkan, jangan, masih punya peluang. Saya dapat hidayah gitu ya. Nah tentu karena anak dan rumah saya di sana juga tadi itu. Tapi ini lahan dakwah. Dan kalau Amerika kita berhasil robah menjadi baik, dampaknya luar biasa. Kenapa? Perekonomian kuat, persenjataan kuat, perpolitikan masih mengglobal, dan seterusnya. Pendidikan di sana hebat-hebat. Sekarang LPDP itu banyakkan ke Amerika. The best universities ada di Amerika. Ada Columbia, ada Harvard, ada MIT, ada semua di Amerika. Jadi kalau kita bisa merubah menjadi baik dalam pandangan kita sebagai Muslim, insya Allah akan menjadi suatu sebuah kekuatan yang dahsyat. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Indonesia ini dulu pernah Buddha atau Hindu? Dan sekarang ini menjadi negara Muslim terbesar dunia walaupun dibayangi oleh Pakistan. Makanya saya katakan teman-teman di Indonesia produksi anak banyak-banyak. Nanti Pakistan akan jadi terbesar kalau enggak ada. Enggak, itu candaan saja Bu ya. Jadi jangan didoakan untuk hancur, doakan untuk mendapatkan hidayah. Ya, karena dulu Rasulullah SAW itu mendoakan 2 Umar. Allahumma hdi ahada Umarain. Ya Allah tunjukilah satu dari 2 Umar itu. Ya, Umar yang satu kan Abu Lahab, Abu Jahal ya, lupa saya. Dan yang satu lagi Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah memberikan jalannya kepada Umar Khattab yang sangat jahil sebelum masuk agama ini. Dan kemudian ketika masuk dalam agama bukan sekedar menjadi muslim, tapi menjadi Al-Faruq. Al-Faruq, orang yang sangat tegas di dalam menegakkan kebenaran. Ketika beliau berjalan di lorong-lorong, setan-setan pun lari terbirit-birit. Nah kita ini jalan di lorong-lorong, setan datang memeluk kita. Nah ini kita lagi musim haji, kita lempar setan di Mina, begitu pulang setan berteriak gitu. Karena batunya udah habis gitu. Udah sampai di kampung batu yang nggak bisa kan lempar setan gitu. Jadi doakan Amerika mudah-mudahan Allah buka hidayah ini.
Karena bagaimanapun juga mereka juga saudara-saudara semanusia kita. Dan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita lihat semua manusia yang berjajaran di hadapan kita. Ada peminum, ada pembunuh, ada yang korupsi, ada yang ini. Kita mudah-mudahan mendoakan, mudah-mudahan di saat kita akan masuk ke surganya Allah, kita ambil tangan-tangan mereka dan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh menjadi muslim yang egoistik. Mau jadi muslim sendiri, mau masuk surga sendiri. Itulah rahmatannya lil alam itu. Itulah rahmatan lil alamin. Kita ingin semua manusia masuk ke dalam agama Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dibatalin, diganti saja. Diganti. Allah alam sudah ya? Terjawab. Ini ada satu lagi ya, satu termin lagi, masih jam 11, insya Allah masih mencukupi. Silakan dari lantai 1 mungkin. Dari lantai 4. Lantai 4 nomor berapa? 37. 37. Baik, mungkin ada lagi satu lagi? 31. 31 ya. Baik, 37 dan 31. Silakan 37 dulu sebut nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jumanto Ustadz dari Gunung Kidul. Yang pertama tadi Ustadz menyampaikan bahwa tentang orang Yahudi tadi yang terpaksa bersahabat dengan orang Islam tadi loh Ustadz. Itu, tapi setelah saya rasakan itu orang Yahudi itu kalau dalam keadaan terjepit mungkin ya supaya diselamatkan. Tapi kalau nanti sudah mereka itu berkuasa itu jadi penindas dan penjajah seperti yang di Gaza itu Ustaz. Itu bagaimana ini? Kemudian yang kedua terkait dengan Iran yang berani nyerang Israel tadi. Itu kan sebenarnya kalau dari segi akidah sebenarnya kan Iran itu bukan akidah Sunni. Dari Syiah itu loh Ustaz. Itu kan kalau nggak salah itu juga awal mulanya dari Yahudi juga itu. Nah ini mohon nanti dijelaskan Ustaz ini keterkaitannya. Sementara gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan yang kedua, mungkin ada kesamaan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Mutiatus dari cabang Gemolong 1. Saya ingin bertanya, yang pertama, menurut Ustadz itu Muslim moderat itu apa? Yang nomor 2, bagaimana strategi yang dapat kita lakukan sebagai generasi Muslim muda untuk dapat bertahan di tengah tantangan perkembangan gaya hidup, teknologi maupun ilmu pengetahuan, agar kita itu dapat diterima dan dapat bertahan di tengah-tengah tantangan tersebut tanpa kita harus bernegosiasi atau tanpa kita harus kompromis dengan nilai-nilai Islam kita. Terima kasih. Baik, silakan Dokter. Baik, terima kasih Pak Sumanto ya dari Jogja tadi ya. Jadi yang pertama tentang Yahudi, di mana beliau mengatakan bahwa Yahudi itu kalau terdesak baik-baik saja, tapi ketika sudah berada di atas dia akan berbalik menjadi jahat dan seterusnya. Yahudi itu juga manusia dan memang banyak dikritik dalam Al-Quran. Tapi justru yang dikritik dalam Al-Quran itu adalah mereka yang memang tidak taat kepada agamanya. Jadi kalau baca ya Bani Israel itu dikritikannya itu panjang sekali dalam Quran. Dan dari awal sampai akhir. Kritikan terus terjadi kepada Bani Israel. Ada beberapa faktor kenapa cerita Bani Israel itu panjang dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah kesamaan-kesamaan yang sangat dekat dengan agama Islam ini. Orang Yahudi, saya belum berbicara mengenai politik ya. Orang Yahudi yang masih asli itu yakin dengan Tuhan yang satu. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepada saya, Imam, saya bisa sembahyang, saya bisa berdoa atau salat dalam bahasa kita di masjid kamu, tapi saya tidak mungkin bisa masuk saja nggak boleh katanya di dalam gereja. Saya tanya kenapa? Dia katakan karena di masjid kamu aman, nggak ada patung. Tapi kalau di gereja di patung-patung ada di mana-mana. Berarti percaya kepada Tuhan yang satu. Yang kedua, orang yang masih taat kepada agamanya Yahudi itu, mereka juga tidak makan yang haram-haram, tidak makan babi, ya walaupun minum wine, apa itu? Ada alkoholnya, tapi saya tanya suatu ketika. Jadi saya pernah ikut dialog Yahudi Muslim di Florida.
Lalu kita dibawa ke restoran setelah itu, lalu saya bawa itu alkohol itu. Dan saya lihat Pak Rabai yang berdialog dengan saya itu minum gitu. Saya tanya, Rabi, kamu minum alkohol? Dia katakan, iya, tapi ini sudah di blessed, sudah diberkati katanya. Tapi intinya adalah ada beberapa ajaran yang sangat mirip dengan kita. Kita makan halal, mereka makan kosher misalnya. Ya, mereka sholat 3 kali sehari semalam, kita sholat 5 kali sehari semalam. Tapi bukan masalah persamaannya. Intinya adalah begini, kita harus bisa memilah-milah manusia dengan pemilahan-pemilahan yang jelas. Kalau tidak, kita akan mengeneralisir. Semua manusia itu begitu. Nah, kami menghadapi tantangan itu ketika orang di sana, narasinya Islam itu adalah siapa yang dituduh sebagai teroris itu. Dan ini menjadi generalisir, artinya menjadi umum. Wah, kalau Islam sudah pasti seperti itu yang di TV kita lihat itu. Padahal kan tidak begitu. Jadi kita harus terjun melihat memilah-milah mana yang memang jahat, mana yang memang buruk. Ya. Walaupun mungkin memang banyak yang jahat, tapi ada juga yang baik-baik. Saya ke contoh tadi itu yang ketika saya mau menjadi ketua apa tadi di Times Square itu, demo, itu usulannya dari mana? Usulannya dari pendeta Yahudi. Dia katakan, Imam, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantukan? Karena Donald Trump melarang orang Islam masuk Amerika. Saya katakan kita bikin statement publik bersama. Pernyataan bersama. Dia katakan itu sudah kita lakukan. Ayo kita demo. Tapi kamu yang jadi ketua. Saya katakan oke. Itu dari pendeta Yahudi. Dan orang-orang Yahudi hadir juga di situ mengatakan hari ini saya juga Muslim. Beberapa 2 hari 3 hari yang lalu ada teman kita tertembak di San Diego, California. 3 orang mati. Masjid kami Jamaica Muslim Center ada di YouTube itu mengadakan konferensi pers. Itu hadir juga Yahudi itu. Ikut mendukung kita komunitas Muslim. Jadi maksud saya adalah apa yang terjadi di Gaza ini mungkin saja ada sentimen Yahudinya, tapi lebih kepada gerakan politik Zionis yang radikal. Dan Zionisme itu didirikan justru bukan orang beragama, tapi orang komunis. Karl Marx itu dari Rusia ketika itu. Jadi sebenarnya Israel ini mengakui Yahudi, tapi lebih kepada bukan Yahudinya. Coba Bapak dan Ibu dalami lagi. Israel dalam melakukan genosida itu selalu memakai kata Sulaiman dan Daud, bukan Musa. Kenapa Sulaiman dan Daud? Karena tujuannya, orientasinya adalah membangun kembali kekuasaan Daud. Dan itu politik bagi mereka. Bukan Musa, padahal Musa identik dengan agama. Jadi di sini kita mungkin harus jernih melihat mana yang masih bisa kerjasama dengan kita dan mana yang memang Zionis dan jahat itu. Kalau yang bisa kerjasama dengan kita, ya kita kerjasama dengan mereka. Tapi yang tidak, kita harus tegas. Kita harus tegas. Dan itu kita ingat Rasulullah kan ketika itu di Madinah kan sangat kuat. Mereka yang pegang pasar, mereka yang punya sumur. Alhamdulillah Rasulullah berhasil memberi pasar dan membeli sumur. Sekarang ini mungkin orang Islam harus bangkit membeli Wall Street. Jadikan pusat syariah bisnis Wall Street. Kan begitu seharusnya. Nah jadi maksud saya adalah memang ada yang jahat tapi juga ada yang baik-baik. Dan saya kira kita sebagai manusia harus adil. Quran itu sidqan wa adlan. Itu adalah karakter kita yang benar-benar dan yang adil-adil. Kalau ada orang jahat kita akan jahat, kalau ada yang baik kita katakan baik. Walaupun terkadang mungkin kita tidak setuju pendapatnya. Yang kedua Iran Syiah, nah ini juga satu. Jadi Bapak dan Ibu ini bisa panjang lebar. Mohon maaf kalau ada di antara teman-teman Bapak dan Ibu jamaah di sini yang kebetulan memang punya pandangan berbeda. Saya punya tetangga masjid Syiah sekitar 10 blok, 10 jalan. Jadi kalau jalan-jalan ke kota New York, dari bandara masuk kota New York sebelah kanan ada Al-Khui Foundation. Al-Khui itu dulu ulama Syiah besar. Ini masjid besar namanya Al-Khui. Saya datang ke masjid itu. Lalu saya bukan temanan tapi kenalan dah dengan syekhnya namanya Syekh Fadil As-Sahlani orang Irak. Saya tanya 3 hal kepada beliau. Saya katakan Syekh, apakah benar? Bukan begitu. Yang pertama, berapa kali kamu sudah nikah? Dia langsung tangkap, oh maksud kamu mut'ah ya. Saya katakan ya itulah kira-kira. Karena menurut konsep bisa nikah seminggu selesai, nikah lagi sebulan selesai. Saya tanya berapa kali sudah menikah. Dia katakan ini mut'ah, saya katakan ya. Dia katakan begini, itu memang konsep dalam mazhab kami. Tapi segelintir yang melakukan. Walaupun ada yang melakukan itu karena menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kan gitu. Lalu dia mengatakan sama juga dengan konsep poligami dalam agama Islam secara umum. Berapa persen orang Islam yang poligami? Saya nggak tahu kalau jamaah sini ya. Mungkin banyak gitu. Tapi berapa persen laki-laki muslim yang poligami?
Padahal apa itu ayatnya di surah An-Nisa kan jelas kan begitu. Tapi yang melaksanakan berapa? Jadi konsepnya ada, tapi yang melaksanakan segelintir. Nah itu yang pertama saya tanya. Setuju, kita tidak setuju memang karena nikah itu kan seumur hidup. Dan bagi kita ya kalau kita sudah menikah insya Allah bukan sedunia tapi semati dan sejannah insya Allah. Itu konsep nikah kita dalam Islam, jelas begitu. Nah yang kedua saya tanya, Syekh, saya belajar dari dulu kalau katanya kalian ini Syiah membenci, mengkafirkan, melaknat bahkan sahabat. Dia katakan imam di mazhab kami memang ada yang radikal, ada yang ekstrim. Tapi kan di mazhab Sunni juga ada yang di seberang sana sama Sunni nih mengkafirkan seberang sini. Itu sama Sunni itu. Dia mengatakan mereka yang radikal itu melakukan, tapi kami tidak melakukan itu. Kami tidak melaknat, kami tidak mengutuk sahabat. Yang kami lakukan adalah tidak setuju kalau Abu Bakar jadi khalifah. Kami inginnya Ali. Saya katakan kalau begitu bahasa modernnya adalah kita tidak sependapat secara politik. Karena Nabi juga tidak mengatakan kan kamu yang jadi khalifah Abu Bakar. Enggak ada kan, ada hadisnya enggak? Enggak ada langsung mengatakan begitu. Ada indikasi-indikasi, tidak ada tapi tidak ada yang mengatakan kamu yang jadi. Maka ketika mereka mengatakan saya maunya Ali, bukan Abu Bakar, berarti itu adalah ijtihad politik mereka. Saya katakan ya kita berbeda secara politik. Enggak apa-apa. Itu yang kedua saya tanyakan. Tapi tidak sampai kepada mengutuk. Yang radikal ya melakukan itu. Yang ketiga ini saya tanyakan. Menurut yang saya pelajari dari kecil, kamu punya Al-Quran lebih dari Quran kami. Karena yang kami dengar, menurut keyakinan kamu, ada 10% wahyu belum turun kepada Muhammad, dan 10% itu diturunkan kepada Ali. Dia ambil tangan saya, berkeliling ke perpustakaan dia katakan tolong cari Al-Quran di sini. Kalau ada yang berbeda dari Quran kamu, atau lebih menurut kamu tadi itu, saya akan bakar di hadapan kamu. Tidak ada Bapak dan Ibu sekalian. Dan karenanya orang yang punya pandangan seperti itu selama ini pernah nggak mengklarifikasi itu? Kalaupun ada perbedaan yang mendasar insya Allah kita akan sampai di hadapan Allah nanti. Dan Allah akan mengatakan kamu dulu salah, ini kamu yang benar. Fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Tapi dalam keadaan dunia seperti sekarang ini, Bapak dan Ibu saya ingin mengatakan begini saja. Tunjukkan kepada saya negara muslim mana yang berani segigit seberani itu menantang hegemoni kekuatan dunia. Negara mana yang pernah mengirim rudal ke Israel? Minimal mengirim rudal lah ke Israel. Tunjukkan satu negara saja muslim selain Iran. Maka maksud saya minimal pada tataran politik dan hubungan internasional mari kita umat ini membangun koalisi dan kerjasama. Kalau ada perbedaan prinsip secara keagamaan biarlah nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini umat Islam memerlukan persatuan. Narasi dibangun untuk memecah belah kita. Dan kita hanya biasa mengeluh, mereka yang memecah belah kita, mereka yang merancang sehingga kita terpecah. Kenapa mau dengar mereka? Padahal kita punya kepentingan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina menderita sampai detik ini. Satu hal yang terpenting adalah karena kita tidak bisa membangun persatuan itu. Jangankan Syiah Sunni, sesama Sunni saja. Saudi dan Emirat sekarang ini. Sama sukunya, sama rasnya, bahasanya sama, mazhabnya sama. Gini juga ini. Kan begitu. Maka tidak mungkin kita bisa membantu saudara-saudara kita kalau kita sendiri nggak bersatu. Tapi mohon maaf saya tutup dengan ini. Kenapa negara-negara Islam gagal membangun persatuan? Ternyata 14-15 abad yang lalu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis dikatakan, Yushaku anta tada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Suatu ketika nanti umat-umat lain akan berebutan menyerang kamu, saling berkonspirasi, saling mengajak, saling memanggil untuk menyerang kamu seperti anjing-anjing berkelahi dengan sepotong makanan itu. Sahabat bertanya, amin qillatin al-yawma Rasulullah, apa ketika itu kami kecil? Kata Rasulullah, bal antum kathirun, kamu banyak mayoritas, 2 miliar. Katolik berapa? 1,2. Protestan berapa? 900 juta saja. Kita 2 miliar manusia sekarang, kita mayoritas. Tapi apa yang terjadi kata Rasulullah? Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kamu. Kenapa? Karena musuh tahu kita nggak punya kekuatan, nggak punya persatuan. Tapi yang lebih penting lagi kata Rasulullah, wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan melemparkan, menancapkan dalam ramu wahan itu. Ketika itu kata wahan belum populer. Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah tidak menerjemahkan, tidak mendefinisikan, tapi memberikan simptom.
Tanda-tandanya. Apa tandanya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka negara-negara Islam ini takut kehilangan bisnis. Ya udahlah, dihinakan pun mau, yang penting dapat bisnisnya. Ada negara Islam yang berangkulan dengan musuh di saat saudara kita dibantai. Mohon maaf kalau saya terbuka. Duta besar Emirat di Washington DC datang ke kedutaan Israel, memuji-muji Israel di saat saudara-saudara kita dibantai di Gaza. Sakit hati kita melihat itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, masanya untuk kita membangun persatuan dan kebersamaan. Bayangkan 57 negara, 2 miliar muslim ini melawan 15-17 juta Yahudi. Kok nggak bisa kita menang itu? Saya katakan tadi, ludah saja bisa tenggelam mereka. Tapi itu kenyataan itu. Kenapa kita nggak punya persatuan? Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Sekali lagi doakan kami. Mudah-mudahan Allah jaga kami dan dijaga istiqamah di jalan dakwah insya Allah. Saya minta izin karena nanti jam 12 harus jalan ke bandara untuk ke Jakarta semalam dan esok hari kami akan terbang. Singkat saja tadi ada satu dari Ibu ya. Muslim moderat seperti apa dan strategi kita bertahan di zaman sekarang. Ya. Islam itu moderat, wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka ketika media di Amerika memanggil saya itu the face of Muslim moderate, saya sebenarnya terganggu. Karena saya tahu yang mereka maksud moderat itu adalah wah salatnya bolong-bolong, kalau pertemuan minum. Tidak demikian. Islam itu berada di titik poin dan semua manusia melihat dari seluruh penjuru. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Semua manusia akan berpaling karena kamu berada di tengah dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Itu yang namanya moderat. Maka moderat artinya konsisten dengan Alkitab was sunnah. Konsisten dengan kebenaran. Itu yang namanya moderat. Moderat bukan berarti goyah dengan kebenaran. Kalau itu namanya muzabzabina. Itu namanya kemunafikan. Tapi moderat tidak seperti itu. Maka khudul kitab biquwah itu moderat. Ambil kitab suci, ambil sunnah-sunnah dengan sungguh-sungguh, itulah moderasi Islam. Dengan itu kita bisa membangun kekuatan. Seperti MTI ini kan mengembalikan cara pandang kita kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan tetap di panggung untuk bisa berfoto dengan Ustadz. Mohon dampingi Prof. Dr. Tua. Al-Qurannya diambil dulu. Ustadz Soeharto, mohon bisa berkenan membersamai Ustadz Narno dan Ustadz Sunarjo. Silakan. Silakan. Ustadz Soeharto, Ustadz Sunarjo dan Ustadz Narno silakan. Dan tentu kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada beliau yang terhormat Dr. Imam Syamsi Ali LC-MA yang telah memberikan pesan dan nasihat kepada kita. Mohon media kalau sudah siap ya. Ini bisa nih satu. Masih silakan di depan, samping silakan. Baik, kami beri aba-aba dengan formasi yang formal dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mungkin dengan gaya bebas memberikan semangat kepada kita semuanya. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, cukup, bisa kembali ke tempat dan sekali lagi jazakumullah khairan katsira dan hari ini tamu kita yang mulia ini bersama Dr. Doha juga, terima kasih dan akan segera take off ke Jakarta dan lanjut ke New York. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada beliau Ustadz Syamsi Ali, Ustadz Imam Syamsi Ali atas apa yang telah disampaikan ke kita. Ini membuka pikiran kita, membuka informasi untuk kita semuanya dengan khususnya dakwah Islamiyah yang ada di Amerika, kondisi Islam dan umat Islam yang ada di sana. Banyak poin yang beliau sampaikan. Bapak Ibu nyatet enggak tadi? Banyak poin nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kami mencatat setidaknya yang bisa kami catat ada 16 poin, padahal lebih daripada itu. Nah ini kita
bersyukur apa yang disampaikan itu bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk berdakwah ya. Ingat, di mana-mana beliau sampaikan tadi, termasuk di Amerika, termasuk di Indonesia, yang namanya berdakwah, mendakwahkan Quran, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan Islam, itu akan menghadapi dua lubang, lubang tantangan dan lubang godaan. Maka kita bersyukur sekali ya, kalau dua lubang itu datang menghadang dakwah kita, maka tetap khudul kitab bil quwwah kan itu. Ambil Quran itu dengan kuat, pegang teguh dengan kuat. Jangan geser kanan, jangan geser kiri, tetap di titik poin. Dari sini kita tahu ternyata moderasi Islam yang beliau sampaikan tadi itu betul-betul luar biasa ya. Moderasi Islam moderat yang beliau sampaikan, ternyata Islam itu berada di titik poin, di tengah-tengah, sehingga disaksikan oleh semua manusia. Jadi semua manusia melihat tentang Islam itu. Apa yang beliau sampaikan terkait Islam moderat tadi tentu jelas berbeda dengan makna moderat yang berkembang di luar sana. Karena yang beliau sampaikan tadi berdasar ayat. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Maka jelas beda. Islam moderat kalau diambil definisinya dari ayat Quran dengan definisi menurut manusia yang buat manusia, ya jelas beda. Kalau dari Quran berarti itu definisi moderat langsung dari Allah. Kalau dari pola pikir manusia itu dari hawa nafsu, ya jelas beda. Ya, ini semakin paham kita. Oh, ternyata Islam moderat itu begini. Kita berada di titik poin. Orang-orang akan melihat tentang Islam yang sebenarnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itulah definisi dari moderat. Baik, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga beserta saudara muslim kita yang ada di New York sana khususnya, sehingga dakwahnya betul-betul diridhoi oleh Allah, sehingga bisa membuat Amerika lebih cantik lagi, making American beautiful, making America beautiful. Kalau tadi Donald Trump kata beliau kan MAGA, making America great again. Artinya untuk menghilangkan orang selain kulit putih dari Amerika. Mudah-mudahan cita-cita mulia beliau dan teman-teman seperjuangan di New York sana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sudah ya, kita sapa dulu rombongan dari jauh ini sebelum diakhiri. Ada tak? Selesai tak? Oke. Masih banyak pertanyaannya? Masih untuk yang akan datang. Dijawab tahun depan. Karena besok Rabu sudah Idul Adha kita, ya tak? Besok Rabu kita sudah Idul Adha. Berarti hari Selasa kita puasa Arafah. Kenapa? Karena Idul Adha ini tolak ukurnya ibadah wukuf yang akan dilaksanakan oleh jamaah haji. Wukuf itu di Arafah, Arafah adanya di sana, di tanah haram. Maka kalau jamaah haji itu sudah wukuf, beliau wukuf lah, yang sedang tidak wukuf di Arafah disunahkan untuk berpuasa. Berarti besoknya hari Rabu kita dirikan sholat Idul Adha. Baik, kita sapa rombongan dari jauh. Ini dari pemuda MTA Sleman, 1 minibus dan 1 mobil. Ya, mudah-mudahan istiqomah ini para pemuda kita
di jalan dakwah, sebagaimana nasihat beliau kepada tadi calon wali kota New York Zoran Mahdami, minta nasihat, beliau sampaikan jangan berpolitik hanya untuk kesenangan pribadi, maka lakukan pergerakan untuk kebaikan. Tanamkan keyakinan kepada pemuda bahwa kamu politiknya bukan untuk pribadi, tapi betul-betul untuk kebahagiaan, kesejahteraan seluruh masyarakat New York. Idhab anta wa akhuka, nah, tadi yang disitir oleh beliau itu. Kayak ini para pemuda kita tanamkan pada mereka, karena ini generasi berikutnya untuk kelangsungan dakwah Quran Sunnah yang ada di MTA ini. Mudah-mudahan istiqomah di jalan dakwah ini. Karangmojo Gunung Kidul 1 bis, Pelayan Gunung Kidul 1 bis dan 1 mobil, Kota Semarang 37 orang, Keranggan Temanggung 1 minibus dan 2 mobil, Nanggulan Kulon Progo 1 minibus, Sine 1 Ngawi 1 minibus. Mudah-mudahan lelahnya berbalas lilah. Terus? Mungkin ini ada satu pertanyaan yang perlu dijawab sekarang kaitannya dengan korban. Dahulu istri saya semasa hidup ingin berkorban dengan menabung sedikit demi sedikit, tapi belum sampai niatnya terwujud, istri saya meninggal karena kanker rahim. Pertanyaan, bolehkah saya membeli kambing untuk korban bagi istri saya? Dah Bapak beli korban, Bapak korbankan untuk Bapak dan anggota keluarga. Tidak usah diatasnamakan istri. Dulu istri saya sudah niat berkorban, tapi qadarullah dipanggil oleh Allah. Insya Allah dengan niat itu, istri ini sudah mendapat kebaikan dari Allah. Andai kata Allah tidak panggil terlebih dahulu, istri pasti akan berkorban. Nah sekarang qadarullah sudah meninggal, syariat Islam berlaku bagi yang masih hidup, maka Bapak beli korban, Bapak korban dengan hewan tersebut untuk Bapak dan anggota keluarga Bapak. Tidak perlu diatasnamakan istri. Adapun kebaikan dari niat istri berkorban dan berusaha nabung, itu nilai tersendiri di sisi Allah, dihitung kebaikan oleh Allah. Baik, mohon kesabarannya, ini masih ada yang perlu dibacakan. Yang pertama, infak untuk Pondok Pesantren MTA, Kotak infak Ponpes Ahad 17 Mei 2026 7.701.000 rupiah. Kemudian yang kedua, hasil penjualan infak emas 212.487.000. Hamba Allah Cianjur 500.000, hamba Allah Pangkalan Banteng 1 juta, Bapak Supar Munggur 500.000, hamba Allah 150.000, hamba Allah Pontianak 10 juta, Ibu Isdwiyanti Ungaran 1 juta, Bapak Salim Sidoarjo 1 juta, hamba Allah Luwu Timur 100.000, hamba Allah Klaten 100.000, Ibu Rukibah 1 juta, hamba Allah Ngawi 1 juta, Ibu Herlina Bagi 1 juta, Bapak Suparti Tawangmangu 500.000, hamba Allah Bekasi 385.000, hamba Allah Kerinci 2 juta, hamba Allah Indragiri Hulu 1.050.000, Ibu Santi Rahayu Nganjuk 600.000, hamba Allah 300.000, siswa SMA MTA kelas 12-9 angkatan 37 255.000, hamba Allah Sintang 480.000, siswa-siswi SMA MTA Surakarta 400.000, hamba Allah Bagi 2 200.000,
Hamba Allah Sukoharjo 7.900.000. Hamba Allah Jaten 1.300.000. Hamba Allah Wonogiri 5 juta. Hamba Allah Salatiga 1 juta. Hamba Allah Nogasari 500.000. Ibu Muslikah Demak 10 juta. Hamba Allah Pacitan 250.000. Mbah Gito Tuminah Getasan 150.000. Ibu Hartuti Sleman 500.000. Hamba Allah Kedunggalar 2 emas 10 gram. Total infak untuk Ponpes MTA hari ini 259.408.000 rupiah. 259.408.000 rupiah ditambah emas 10 gram. Berikutnya infak untuk radio dan TV MTA. Yang pertama, Kota Infak Radio dan TV Ahad 17 Mei 2026 4.671.000 rupiah. Hamba Allah Pemalang 400.000. Hamba Allah Cianjur 500.000. Hamba Allah Pangkalan Banteng 1 juta. Hamba Allah Jakarta 14 juta. Ibu-ibu Grogol 3 255.000. Hamba Allah Pontianak 2.500.000. Ibu-ibu Yogyakarta 1.049.000. Ibu-ibu Polokarto 3 150.000. Hamba Allah Boyolali 12 juta. Hamba Allah Munggur 600.000. Hamba Allah Kalbar 250.000. Hamba Allah Wonogiri 8.500.000. Hamba Allah Lampung 300.000. Hamba Allah Pontianak 1 juta. Hamba Allah Tegal Lombok Klaten 25 juta. Hamba Allah Kedunggalar 2 2.500.000. Hamba Allah Blora 1.600.000. Hamba Allah 4 juta. Total infak untuk media dakwah kita radio TV hari ini 80.275.000 rupiah. 80.275.000 rupiah. Insya Allah sudah diterima dan segera disalurkan sesuai amanah panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh Bapak Ibu dan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Sudah cukup. Baik, salam untuk keluarga. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.